Kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan umat manusia ini Allah Subhanahu wa taala telah letakkan pada amalan agama yang sempurna yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita tidak akan pernah sampai ke ujung barat jika langkah kita, jika pandangan kita, jika pikiran kita, jika hati kita menuju ke timur. Karena antara barat dan timur ini berlawanan. Demikian juga kita tidak akan pernah mencapai kepada keridhaan Allah jika pandangan kita, jika mata kita, jika hati kita, jika cita-cita kita bertujuan untuk kehidupan dunia yang sesaat saja. Maka tentunya perkara ini kita perlu menyisihkan sedikit waktu kita, mengorbankan waktu kita dalam rangka untuk bagaimana di dalam diri kita ini ada keyakinan yang lurus, ada keyakinan yang sahih dan benar. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bukan ahli, kita bukan seorang ahli. Pengorbanan kita tidak sebagaimana pengorbanan orang tua kita dahulu. Kemudian kepandaian kita, kealiman kita tidak sebagaimana kepandaiannya para alim ulama. Kita masih belajar memperbaiki iman, memperbaiki amal. Iktikaf di masjid 3 hari, 40 hari atau 4 bulan baru belajar. Jika kita ini ingin kursus mobil misalnya, kita perlu meninggalkan rumah. Kita tidak bisa belajar setir mobil tapi kita selalu di rumah saja. Kita harus keluar rumah mencari tempat kursus mobil, kemudian kita praktek setir mobil di jalan dengan dikawal oleh orang yang ahli dalam menyetir mobil. Kita ingin belajar apa saja, kita perlu keluar rumah, kemudian kita belajar kepada ahlinya. Demikian juga kita bukan seorang ahli dalam huruj fisabilillah, tapi niat kita ini kita baru belajar. Insya Allah jika niat kita belajar, apabila ada kesalahan, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni kesalahan kita. Mengapa? Karena kita ini sedang belajar. Tetapi kalau kita ini merasa ahli dalam dakwah, ahli dalam hurus, ahli dalam taklim, ahli dalam ikram, ahli dalam akhlak, merasa ahli, maka jika ada kesalahan Allah tidak akan beri ampunan kepada kita. Marilah kita niatkan belajar untuk huruf fisabilillah, belajar untuk memperbaiki diri. Kita bukan orang baik, kita bukan orang baik-baik, tapi kita baru belajar memperbaiki diri, belajar bagaimana menghidupkan taklim di suasana yang tepat, di suasana yang sesuai dengan kondisi taklim, dengan adab-adab taklim. Taklim ini membaca kitab. Adab-adab membaca kitab ada aturannya. Kita harus punya wudhu. Kemudian jangan sampai kitab yang kita baca, kitab bukan Al-Quran, apalagi Al-Quran, kitab. Jangan kitab ini diletakkan di lantai. Paling tidak kita letakkan di atas paha kita. Syukur-syukur dalam belajar kitab ini, belajar taklim, kitab ini diletakkan di atas meja. Kemudian kaki jangan selonjor sehingga telapak kaki menghadap ulama, menghadap guru kita. Selonjor, kalau bisa taklim ini duduknya istirot seperti at-tahiyat awal atau at-tahiyat akhir. Pakai wangi-wangian, adab-adab dalam taklim. Kita ini baru akan belajar memperbaiki amal-amal kita, memperbaiki
hati kita dengan keluar kurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki keyakinan ini maka kita perlu belajar iman, belajar yakin. Allah katakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Barang siapa yang berkorban menyisihkan waktunya, barang siapa yang berjuang memikirkan perjalanannya, walladzina jahadu fina, di jalan-jalan Allah, di jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Kalau kita berkorban apa saja, maka pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Kita korbankan sedikit waktu kita, 3 hari tidak lama, 1 bulan 30 hari, yang 27 hari sudah kita berjuang mati-matian untuk anak istri. Kemudian yang 3 hari kita sisihkan waktu untuk memikirkan kepentingan jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedikit ini jika ada hilaf salah, mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.